Halo, berjumpa lagi di kuliah pengembangan web lanjutan. Sekarang kita akan masuk ke materi di modul ke-8 atau kuliah di minggu 9 setelah UTS. Pada modul ini kita akan membahas materi terkait dengan SDG nomor 11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Sustainable Development Goals nomor 11 memiliki tema Sustainable City and Communities atau kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Dengan goal utama adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Jadi kalau dilihat di sini adalah beberapa kata kunci. Yang pertama adalah inklusif, di mana pembangunan dan kegiatan yang ada di dalam sebuah kota harus mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak meninggalkan siapapun gitu. Jadi kita berharap bahwa sebuah kota tidak memiliki ketimpangan sosial yang tinggi dan diharapkan memiliki kesejahteraan yang sama bagi seluruh penduduknya. Lalu yang kedua adalah aman, untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk ditinggali. Tangguh di sini adalah maksudnya kemampuan kota tersebut dalam menghadapi bencana. Jadi aspek resiliensi di mana kota tersebut harus mampu memiliki sebuah kemampuan resilience dalam menghadapi bencana yang datang. Dan aspek yang terakhir adalah aspek berkelanjutan, di mana pembangunan yang ada di kota haruslah mempertimbangkan aspek keberlanjutannya. Mengapa aspek di kota ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dipahami? Karena yang pertama adalah kalau kita melihat dunia, sebagian populasi dunia itu tinggal di wilayah urban atau perkotaan. Jadi adanya urbanisasi yang dulu dianggap sebagai sebuah sesuatu hal yang buruk, di mana inginnya pembangunan diratakan ke seluruh daerah, tapi sekarang kita bisa memandang sebuah urbanisasi sebagai sesuatu aspek yang positif untuk perkembangan sebuah kota. Jadi memang pada kenyataannya banyak penduduk yang tinggal di kota sekarang, dan bagaimana kita menciptakan sebuah kota yang mampu mendukung kegiatan yang ada di kota tersebut dan mampu memberikan kontribusi yang baik ke sebuah negara. Kalau kita lihat ada 3 pilar penting dalam membangun sebuah kota, yang ketiga-tiganya harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Yang pertama adalah aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Jadi ketiga aspek ini adalah aspek-aspek yang harus kita perhatikan pada saat kita membangun atau mendesain sebuah kota. Ketiga aspek ini harus dipikirkan sama-sama, karena mau tidak mau kita harus sebuah kota harus memiliki ekonomi yang baik agar bisa melakukan pembangunan di dalamnya. Pembangunannya juga tidak boleh menghilangkan aspek lingkungan gitu. Jadi pembangunan yang ada tetap harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial di dalamnya. Oleh karena itu 3 pilar ini adalah 3 pilar yang harus diperhatikan pada saat kita membangun sebuah kota atau mengembangkan sebuah kota. Dan kalau kita lihat sekarang, kotanya sendiri juga sudah sangat besar gitu. Kalau dulu kita mengenal istilah ada kota, ada metropolitan. Nah, sekarang ada istilah lagi yang disebut dengan megapolitan, di mana kotanya sudah sangat besar, lebih besar dari metropolitan. Mengapa hal ini penting? Kalau kita mengutip dari UNDP bahwa pada tahun 2050 70% manusia diprediksi akan tinggal di daerah urban dan perkotaan. Hal ini karena adanya suatu magnet, ada suatu aspek yang menarik di perkotaan, terutama terkait dengan masalah ekonomi gitu. Jadi mau tidak mau, karena kota ini merupakan pusat kegiatan ekonomi, maka secara umum kondisi ekonomi di kota akan dianggap jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi di daerah pedesaan. Akan tetapi walaupun 70% manusia tinggal di kota dengan kesempatan yang ada di kota, akan tetapi banyak juga yang tinggalnya masih di daerah kumuh. Nah, ini harus diperhatikan pada aspek inklusi. Jadi kalau tadi ada aspek ada aspek sosial ekonomi. Nah, bagaimana kita memperhatikan bahwa sebuah kota ini mampu menyejahterakan bukan hanya segelintir orang, tapi keseluruhan orang yang tinggal di kota tersebut. Jadi sehingga
aspek adanya daerah kumuh ini sebaiknya dipikirkan caranya agar daerah kumuh ini menjadi berkurang dan orang-orang yang tinggal di daerah kumuh ini mampu memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Terkait dengan masalah lingkungan, 80% konsumsi energi itu digunakan di daerah perkotaan. 70% emisi karbon juga terjadi di daerah perkotaan. Jadi pada saat kita membangun kota, kita harus memperhatikan bagaimana efek dari kota tersebut di lingkungan, karena penggunaan energi itu akan berkaitan dengan bagaimana energi tersebut dibangkitkan, dan bagaimana adanya transportasi di kota ini juga akan menyumbang ke kontribusi dari emisi karbon. Sekarang sudah ada istilah bahkan yang disebut dengan zero carbon city gitu. Jadi sebuah kota yang emisi karbonnya mendekati nol. Jadi targetnya adalah bagaimana sebuah kota itu tidak menghasilkan emisi karbon dan mampu sustain dalam penggunaan energinya. Nah, salah satu yang penting lagi adalah kalau kita berbicara terkait dengan ekonomi, kontribusi perkotaan itu sangat penting dan sangat signifikan. Kontribusinya sebesar 80% terhadap GDP global. Jadi memang kota ini adalah salah satu tempat di mana perekonomian berputar dengan sangat cepat dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap GDP secara global. Itu tadi materi di segmen 1, nanti kita akan bertemu lagi di segmen 2. Terima kasih.